Jadi ruhnya amal itu adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah suatu rahasianya Allah kepada makhluknya. Jadi amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak lurus, sedangkan ruh atau jiwanya itu adalah terdapatnya rahasia-rahasianya ikhlas dalam amal perbuatan itu. Sekarang gini, kalau kita minum untuk diri kita sendiri, kamu memberikan minuman kepada diri kita sendiri, kita ikhlas tidak untuk diri kita sendiri? Ikhlas, mudah tidak memberikan keikhlasan kepada diri kita sendiri? Mudah, gampang, bahkan nggak ada hitungannya, saking ikhlasnya gitu kan. Tapi dihambat oleh siapa? Oleh rasa kenikmatan. Di mana pusat kenikmatan? Pada nafsu manusia. Nafsu manusia nggak ada akhirnya. Kenikmatan itu tidak ada batasnya. Mau ini, mau itu, mau anu. Lihat aja ntar nih, bulan Ramadan lagi asar, pengen apa aja dipengenin. Mau beli apa-apa itu pasti pengen. Tapi ketika azan maghrib dikumandangkan, puasanya sudah waktunya berbuka, maka hilang itu semuanya. Mau ini itu anu udah nggak kepengen. Kena air saja seteguk, 2 teguk, 3 teguk aja sudah cukup menghilangkan semua rasa haus bahkan laparnya. Tapi di saat pada saat maghrib, manusia itu akan diuji dengan segala kenikmatan yang ada. Fabi ayyi alai rabbi tukajiban. Mana lagi nikmat yang mana lagi yang akan kau dustakan di depan kita ini? Semua banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Segala makanan itu ada, minuman ada, yang menyegarkan di situ ada, yang bikin enak ada, menghilangkan haus. Alat untuk menghilangkan haus itu adalah minuman. Ya, yang menghilangkan haus itu adalah Allah. Itu ya. Kemudian ikhlas itu ikhlas apa? Amal itu adalah gerakannya badan atau lahir atau hatinya manusia. Amal itu digambarkan sebagai tubuhnya misalnya gitu, atau jasadnya amal itu. Amal itu jasadnya. Ruhnya siapa? Ikhlas. Gitu kan? Manusia nih badannya ini adalah ya kayak gini badannya. Isinya apa? Ruh. Gitu. Tapi kalau amal, nih saya mau beramal kopi. Isinya apa? Yaitu amalnya namanya kopi, isinya namanya, ruhnya namanya ikhlas. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah, ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah. Kemudian dengan memurnikannya, ketaatan atau keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi kita disuruh menyembah Allah, wajib. Semurni-murninya penyembahan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kita disuruh nyembah kepada yang lain, enggak boleh. Enak tahu itu, minum aja. Lu bisa hilang hausnya karena minum itu. Itu perbuatan syirik. Karena yang menghilangkan haus adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan minuman itu. Ayo ngopi dulu biar hilang ngantuknya. Salah, itu ajaran sesat. Yang ngilangin ngantuk adalah Allah, bukan kopinya. Itu syariat. Kalau ngopi ya syariat, ngilangin ngantuk ya syariatnya ngopi. Itu ya. Jelas ya? Imam Hasan Al-Basyari, Muhammad Hasan Al-Basyari, muridnya bukan yang itu apa? Yang di Ponorogo, Muhammad Hasan Basyari ya. Itu muridnya Sayyidina Ali. Ya, sahabatnya Nabi. Aku pernah bertanya kepada sahabat yang tadi saya katakan. Jadi sahabatnya bertanya kepada sahabatnya bertanya kepada Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah. Apa jawabannya? Apa itu jawabannya tentang ikhlas? Aku pernah bertanya kepada semuanya itu, kemudian Jibril pun bertanya kepada Allah. Rahasia di antara rahasiaku yang kutitipkan di hati hambaku yang aku cintai. Ikhlas itu seperti itu yang
dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang kutitipkan di hati hambaku, kata Allah gitu. Jadi ikhlas itu adanya di hati manusia, tapi nggak kelihatan ikhlas tuh. Tapi kalau kita beramal yang dilihat sama orang lain adalah riya. Widih, dia beramal 10.000. Wih, dia beramal 100.000. Ya, beramalnya cuma 2.000. Nah, gitu kan. Kita kalau ngeliat dompet nih, isi dompet ada 50.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Yang mana dimasukin? 2.000. Padahal buat dirinya sendiri. Ya, artinya buat diri sendiri adalah tujuannya hanya untuk Allah, tapi di situ adalah dia bersedekah dengan rasa ikhlas yang cukup tinggi hanya untuk Allah. Jadi bukan untuk pahalanya. Oh, saya mau beramal, dapat pahalanya 70 kali lipat. Nggak usah mikirin itu. Jadi kita pikirkan itu adalah langsung ke pusatnya, yaitu kepada Allah. Jadi kalau kita beramal melakukan apapun, nggak usah minta timbal baliknya. Jadi kita langsung akan diberikan, nanti Allah sendiri akan membalasnya. Jelas itu, Kamal? Mau nanya? Jadi manusia kalau beramal, makhluknya berkata apa? Riya. Kamal beramal 100.000, temannya ngelihat, ih sombong banget beramal 100.000 gitu. Tapi hatinya berkata tidak ada artinya 100.000 di hadapan Allah. Tapi dengan keikhlasan, itu tinggi di dalamnya. Jadi ikhlas itu kayak kita membuang sesuatu dan gak pernah pengen tahu lagi. Ya kan? Kita buang keringat, udah selesai. Gak pengen tahu lagi itu kemana itu, terus diapain, untuk apa. Kayak buang puntung rokok. Kamu hisap, ikhlas, buang nih, selesai, buang. Gak bakal cari lagi. Gitu kan? Itu ikhlas dalam segala perbuatan. Dalam segala perbuatan, bukan apa-apa. Semua perbuatan kita mesti ikhlas. Keikhlasan orang-orang yang dicintai kepada Allah, yang beramal hanya karena mengagungkan Allah. Jadi yang diagungkan hanya Allah saja. Ya, jadi kita beramal, tadi saya sudah jelaskan bahwa keikhlasan itu adalah rahasia-rahasianya Allah kan, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang, artinya kepada hamba-hambanya Allah. Kalau sudah berhamba kepada Allah, maka dia pasti beriman kepada Allah. Itu ya. Kemudian keikhlasan orang-orang yang sudah tingkatannya tinggi, orang-orang yang makrifat kepada Allah, mereka itu selalu melihat Allah. Semuanya yang dilihat Allah, nggak ada yang nggak dilihat Allah. Yang dia lihat semuanya Allah, nggak ada yang lain. Sekecil apapun yang dilihat hanya Allah. Segala ciptanya Allah, afalullah. Makhluk yang namanya manusia yang lihatnya nggak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak ada. Kita ini hanya diadakan. Kita ini hanya diada-adakan. Jadilah manusia model kayak gini. Padahal kita ini nggak ada. Yang ada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lain. Itu harus dipahami dengan pemikiran yang jernih. Karena kalau dipikir secara syariat, nanti pengertiannya berbeda. Akhirnya bisa jadi kemusyrikan, syirik gitu. Jadi semuanya ini nggak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dengan wajahnya Allah ciptakannya nabayan, nurnya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah punya matanya itu punya cahayanya dari matanya Rasul jadi arsy-nya Allah. Kemudian dari arsy-nya Allah cahayanya kemudian jadi kita semua ini gini. Jadi matahari, bulan, bintang, manusia, jin, iblis, malaikat, semuanya itu jadilah kayak kita. Dibalikin lagi, dihancurin lagi semua, balik lagi nggak? Balik lagi. Artinya kita ini apa ya? Kalau bukan wajahnya Allah, siapa lagi? Gitu. Maka Rasulullah datang ke bumi
ke dunia untuk apa? Membenahi akhlaknya manusia. Karena akhlaknya Allah nggak kayak model-model apa orang-orang yang sesat, gitu kan? Orang yang sesat juga karena hafalullah ya, ciptaan Allah ya Allah itu sendiri. Jadi ngeri juga kan belajar ini. Harus dipahami dengan bahasa yang jernih, pemikiran yang jernih, bersih, dan ketawaduan kita sebagai makhluk manusia, dan menjadikan keimanan itu adalah sebagai landasan bahwa kita adalah hambanya Allah. Dah, tuh cukup sampai di situ tuh. Jelas tentang keikhlasan. Mau diuji ikhlasannya? Ngeri.